Halo teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas perjalanan yang sangat menarik tentang evolusi alat pertambangan. Dari zaman purba hingga era digital yang canggih seperti sekarang, bayangkan, sekitar 43.000 tahun yang lalu, nenek moyang kita di Swaziland, Afrika, sudah mulai menambang dengan tangan kosong dan peralatan sederhana. Mereka menggunakan batu tajam, tulang, dan kayu untuk menggali mineral dari permukaan bumi. Sungguh mengagumkan bagaimana dari awal yang begitu sederhana, kita bisa sampai ke teknologi pertambangan yang super canggih seperti sekarang. Nah, di era tradisional, alat-alat yang digunakan masih sangat basic. Ada palu dan pahat batu untuk memecah batuan, sekop untuk menggali, dan peralatan pendulangan untuk mencari emas di sungai. Yang menarik, beberapa alat tradisional seperti dompeng atau gold dredge masih digunakan sampai sekarang di pertambangan skala kecil. Lompat ke abad ke-19, revolusi industri membawa angin segar. William Otis memperkenalkan excavator. Uap pertama di tahun ke-1839 ini adalah terobosan besar yang mengubah cara kita menambang selamanya. Kemudian di awal abad ke-20, era mesin diesel membawa lebih banyak inovasi dengan hadirnya excavator hidrolik, wheel loader, dump truck, dan bulldozer yang jauh lebih efisien. Tapi tunggu dulu, yang lebih keren lagi adalah era digital saat ini. Sekarang kita punya truk tambang yang bisa jalan sendiri tanpa sopir, drone untuk survei tambang, bahkan robot-robot canggih yang bekerja di area berbahaya. Teknologi Internet of Things memungkinkan kita memantau seluruh operasi tambang dari jarak jauh. Dan kecerdasan buatan membantu mengoptimalkan produksi yang paling menakjubkan. Sekarang ada teknologi realitas virtual dan augmented reality untuk melatih operator tambang tanpa risiko kecelakaan. Blockchain juga digunakan untuk melacak asal-usul mineral, memastikan transparansi dalam rantai pasok. Dan yang tidak kalah pentingnya, teknologi ramah lingkungan terus dikembangkan untuk meminimalkan dampak pertambangan terhadap alam. Perjalanan evolusi alat pertambangan ini menunjukkan betapa hebatnya kemampuan manusia untuk berinovasi. Dari batu tajam hingga robot pintar, kita terus mencari cara untuk menambang dengan lebih efisien, aman, dan ramah lingkungan. Dalam sisi ekonomi, sektor yang satu ini memang punya dua sisi mata uang yang sangat kontras. Bayangkan saja, di satu sisi pertambangan bisa jadi mesin uang yang luar biasa bagi sebuah negara. Contohnya di Indonesia nih, khususnya di Papua. Tahu nggak? Sektor pertambangan di sana menyumbang hampir setengah dari total PDRB provinsi. Itu angka yang sangat besar loh. Tapi tunggu dulu. Bukan cuma soal uang aja. Pertambangan juga menciptakan ribuan lapangan kerja. Mulai dari penambang, insinyur, sampai teknisi. Belum lagi efek domino ke sektor lain, seperti logistik dan jasa pendukung lainnya. Nah, yang lebih menarik lagi, investasi di sektor pertambangan itu bisa mendorong pembangunan infrastruktur. Coba deh lihat, di mana ada tambang besar, di situ pasti ada jalan bagus, pelabuhan, bahkan bandara. Ini semua bisa dimanfaatkan juga sama masyarakat sekitar. Tapi jangan terlena dulu. Ada sisi lain yang perlu kita perhatikan. Pernah dengar istilah resource curse atau kutukan sumber daya? Ini fenomena unik di mana negara yang kaya sumber daya malah kadang pertumbuhan ekonominya lebih lambat. Aneh ya, tapi ini nyata terjadi di beberapa negara, terutama di Afrika. Lihat saja Republik Demokratik Kongo. Negara ini super kaya akan kobalt dan tembaga, tapi masih bergulat dengan kemiskinan dan konflik. Beda banget sama Australia dan Kanada yang berhasil mengelola tambang mereka dengan sangat baik dan modern. Yang juga perlu kita waspadai adalah ketergantungan berlebihan pada sektor ini. Harga komoditas tambang itu naik turun seperti roller coaster. Kalau terlalu bergantung, ekonomi bisa goyang waktu harganya anjlok. Tapi ada contoh bagus kok. Chile misalnya, meskipun sangat bergantung pada tambang tembaga,
Mereka punya strategi pengelolaan yang cukup baik. Indonesia juga sekarang lagi gencar melakukan hilirisasi nikel. Ini langkah cerdas untuk dapat nilai tambah yang lebih besar. Intinya, pertambangan itu ibarat pisau bermata dua. Kalau dikelola dengan baik, bisa jadi berkah luar biasa. Tapi kalau sembarangan, bisa jadi bumerang. Yang penting adalah bagaimana kita bisa maksimalkan manfaatnya sambil meminimalkan dampak negatifnya. Dampak pertambangan terhadap lingkungan. Pertambangan, meskipun penting untuk memenuhi kebutuhan sumber daya global, seringkali meninggalkan jejak yang signifikan dan merusak pada lingkungan. Dampak ini bervariasi, tergantung pada jenis mineral yang ditambang, metode penambangan, dan praktik pengelolaan lingkungan yang diterapkan. Dampak lingkungan akibat pertambangan pertama, kerusakan lahan, dan perubahan bentang alam. Pertambangan, terutama tambang terbuka, melibatkan penggalian besar-besaran yang secara drastis mengubah topografi dan bentang alam, hilangnya vegetasi dan deforestasi, pembukaan lahan untuk area tambang, jalan akses, dan fasilitas pendukung, menyebabkan hilangnya hutan dan vegetasi alami. Ini tidak hanya menghilangkan habitat bagi flora dan fauna, tetapi juga mengurangi kapasitas penyerapan karbon dioksida oleh tumbuhan, berkontribusi pada perubahan iklim, perubahan topografi, penggalian, menciptakan lubang besar, timbunan material buangan, dan tailing dam. Perubahan ini merusak keindahan alam dan dapat menyebabkan ketidakstabilan tanah, meningkatkan risiko longsor, degradasi tanah. Proses pertambangan dapat merusak struktur tanah, mengurangi kesuburan, dan membuatnya rentan terhadap erosi. Tanah juga dapat terkontaminasi oleh bahan kimia atau logam berat dari aktivitas pertambangan. Kedua, pencemaran air. Air adalah salah satu elemen yang paling rentan terhadap dampak pertambangan. Air asam tambang. Ini adalah salah satu masalah lingkungan paling serius dari pertambangan, terutama pada tambang batu bara dan sulfida logam. Ketika mineral sulfida terpapar udara dan air, mereka bereaksi membentuk asam sulfat yang kemudian melarutkan logam berat dari batuan. Air asam ini kemudian mengalir ke sungai dan danau, mencemari sumber daya air dan mematikan kehidupan akuatik. Sedimentasi, pengerukan dan penggalian menghasilkan sejumlah besar sedimen yang dapat mengalir ke sungai dan danau. Peningkatan sedimen membuat air keruh, mengurangi penetrasi cahaya matahari untuk fotosintesis tumbuhan air, menyumbat insang ikan, dan merusak habitat dasar air. Pencemaran logam berat dan bahan kimia. Limbah pertambangan seringkali mengandung konsentrasi tinggi logam berat dan bahan kimia yang digunakan. Dalam proses pengolahan, zat-zat ini dapat meresap ke dalam tanah dan mencemari air tanah atau terbawa aliran permukaan ke badan air. Perubahan debit dan kualitas air. Operasi pertambangan dapat mengubah pola aliran air permukaan dan air tanah, mengurangi ketersediaan air bersih bagi masyarakat sekitar, atau sebaliknya, menyebabkan banjir lokal. Ketiga, pencemaran udara. Aktivitas pertambangan juga berkontribusi terhadap pencemaran udara. Debu. Operasi penambangan, terutama di tambang terbuka, menghasilkan debu dalam jumlah besar dari kegiatan pengeboran, peledakan, pengangkutan material, dan penghancuran batuan. Debu ini dapat menyebabkan masalah pernapasan pada manusia dan hewan, serta menutupi vegetasi, mengganggu fotosintesis. Emisi gas rumah kaca, penggunaan alat berat berbahan bakar fosil, dan kegiatan peledakan menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti CO2 yang berkontribusi pada pemanasan global. Gas beracun. Beberapa proses penambangan atau keberadaan mineral tertentu dapat melepaskan gas beracun seperti sulfur dioksida atau merkuri. Keempat, hilangnya keanekaragaman hayati. Dampak kumulatif dari kerusakan lahan, pencemaran air, dan pencemaran udara adalah hilangnya keanekaragaman hayati, fragmentasi, dan kehilangan habitat. Pembukaan lahan untuk tambang memecah-pecah habitat alami, mengisolasi populasi hewan dan tumbuhan,
dan mengurangi area yang tersedia bagi mereka untuk hidup dan berkembang biak. Kepunahan spesies, spesies endemik, atau langka yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau kehilangan habitatnya berisiko punah. Gangguan ekosistem, pencemaran air dan tanah dapat meracuni rantai makanan, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan mengurangi jumlah organisme pada setiap tingkatan trofik. Kelima, dampak sosial dan ekonomi. Meskipun sering dibahas terpisah, dampak sosial ekonomi juga memiliki keterkaitan erat dengan kerusakan lingkungan. Ancaman kesehatan masyarakat. Pencemaran air dan udara dapat menyebabkan berbagai penyakit pada masyarakat sekitar, seperti masalah pernapasan, keracunan logam berat, dan penyakit kulit. Kehilangan mata pencarian. Masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam dapat kehilangan mata pencarian mereka akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan. Konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan perebutan sumber daya dapat memicu konflik antara perusahaan tambang, pemerintah, dan masyarakat lokal. Mitigasi dampak lingkungan. Untuk mengurangi dampak negatif ini, penting untuk menerapkan praktik pertambangan berkelanjutan, termasuk studi AMDAL yang komprehensif, dilakukan sebelum izin pertambangan dikeluarkan. Rekultivasi dan revegetasi, pemulihan lahan pasca tambang dengan menimbun kembali, meratakan dan menanam vegetasi. Pengelolaan air limbah, instalasi pengolahan air limbah untuk menetralkan air asam tambang dan menghilangkan polutan. Penggunaan teknologi ramah lingkungan, penggunaan peralatan yang lebih efisien, energi terbarukan, dan teknik penambangan yang meminimalkan kerusakan. Pemantauan lingkungan berkelanjutan, pemantauan kualitas air, udara, dan keanekaragaman hayati secara rutin. Keterlibatan masyarakat, melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Pengelolaan lingkungan yang efektif dalam industri pertambangan sangat penting untuk menyeimbangkan kebutuhan akan sumber daya dengan perlindungan planet kita. Dampak lingkungan akibat pertambangan. Kegiatan pertambangan, meskipun penting untuk memenuhi kebutuhan sumber daya alam, seringkali menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. Dampak-dampak ini bervariasi tergantung pada jenis pertambangan, skala operasi, lokasi, dan bagaimana praktik pertambangan itu sendiri dikelola. Perubahan dan degradasi tanah akibat pertambangan dapat berdampak pada hidrologi, meningkatkan erosi, sedimentasi, dan mengurangi kualitas air. Aktivitas pertambangan juga berkontribusi terhadap pencemaran udara melalui emisi gas rumah kaca, partikel, dan polutan lainnya. Kerusakan habitat dan hilangnya keanekaragaman hayati merupakan dampak lain yang signifikan. Mengisolasi populasi, merusak ekosistem, dan meningkatkan risiko kepunahan. Tambang batubara, karena proses pembakarannya, memiliki dampak tambahan berupa emisi gas rumah kaca dan polutan udara. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya.